Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Darmawan Suni Putra, lalu ada Fani Agustin dan ada Hasna Alia. Kami akan mendiskusikan, mempresentasikan terkait dengan materi Social Workers, New Direction in Industrial Archaeology. Table of Content. Pada pertama kami akan membahas terkait profil penulis, kemudian introduction, ada proyek Alderley Sandhills, ada kelas pekerja dan komunitas pekerja, dan terakhir kita akan menuju kepada kesimpulan. Nah, artikel dari social worker ditulis oleh Eleanor Clemen Casella yang merupakan dosen senior arkeologi di University of Manchester, Inggris. Dia bekerja dengan kemitraan Tasmanian Park and Wildlife Service, Heritage Tasmania, dan Tasmanian Aboriginal Land and Sea Council. Kemudian, dia telah berkontribusi pada jurnal antropologi, American Anthropology, Industrial Archaeology, Australian Historical Archaeology, dan juga feminist theory. Nah, sejak tahun 1900-an, arkeologi industri ini telah mengembangkan teori sosial yang pada awalnya arkeologi industri hanya sebatas mendeskripsikan lokasi industri. Nah, hasil deskripsi tersebut menyediakan kerangka kerja untuk interpretasi yang lebih luas mengenai kapitalisme, organisasi buruh, eksploitatif, kekuasaan dalam sistem produksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul teori identitas sosial yang membantu dalam menginterpretasikan pola-pola materi yang terkait dengan gender, etnis, kelas, usia, dan afiliasi keagamaan dalam era industri. Akan tetapi, muncul permasalahan berupa adanya perdebatan mendasar mengenai teori identitas sosial ini. Nah, tujuan ditulis artikel ini itu untuk menyoroti beberapa perdebatan mendasar mengenai teori identitas sosial dan menyediakan platform untuk menginterpretasikan hasil dari ekskavasi pada situs industri di Alderley Edge. Nah, dalam artikel ini juga membahas mengenai bagaimana teori identitas sosial diterapkan dalam arkeologi industri dan perdebatan-perdebatan mengenai teori identitas sosial ini. Nah, tetapi semakin luas cakupan arkeologi industri justru menimbulkan perdebatan-perdebatan seperti industri arkeologi ini sebenarnya ilmu arkeologi seperti apa sih? Apakah sebatas arkeologi of production atau arkeologi industri sebagai praktik warisan atau termasuk arkeologi sejarah, neomarxisme, dan era modern? Next. Nah, dikatakan arkeologi of production sebenarnya lebih dari itu karena arkeologi industri ini dihadapkan pada definisi situs yang semakin luas karena peneliti mulai meneliti transformasi produktif, record books, dan sistem transportasi untuk distribusi. Kemudian juga muncul studi budaya material, analisis waktu luang, gaya, dan industri teknologi informasi yang memungkinkan adanya batas baru dalam arkeologi industri. Dikatakan arkeologi sebagai praktik warisan. Nah, praktik warisan di sini menekankan pada orientasi identitas melalui pencatatan dan pelestarian sistematis. Jadi hasilnya terjadi perkembangan dalam sistem perekaman data menjadi 4 tingkat untuk struktur bangunan. Nah, sistem ini dibuat oleh Komisi Kerajaan Monumen Sejarah Inggris yang tujuannya untuk standarisasi dalam perekaman data agar jenis detail arkeologis yang dicatat sesuai dengan standar nasional. Perekaman data terdiri dari level 1 hingga level 4. Nah, kemudian arkeologi sejarah neomarxisme dan era modern. Jadi ada masa di mana kegiatan produksi dan konsumsi berkembang pesat yang ditandai dengan penyerapan yang cepat dan global sehingga menjadi sistem ekonomi kapitalis. Jadi Kate Matthew ini menerapkan pendekatan untuk menggambarkan perbedaan industri dan industrialisasi. Industri didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan produk yang nyata, sedangkan industrialisasi adalah sistem produksi yang melibatkan spesialis penuh waktu bekerja di pabrik yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan maksimum bagi pemiliknya. Lalu pendapat itu dikemas lagi oleh Palmer dan Newverson yang menyatakan bahwa arkeologi industri itu berfokus pada praktik produksi dan konsumsi kapitalis modern. Jadi, apakah dengan pendekatan itu akan memberi identitas yang berbeda lagi untuk arkeologi industri?
Oke, mengesampingkan krisis identitas, sebenarnya ada 3 topik umum yang menjadi sentral dalam pembahasan arkeologi industri. Next. Yang pertama itu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sebagian besar kita pasti akan setuju bahwa subjek penelitian arkeologi industri berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Contohnya bentuk produksi itu misal pada abad ke-18 sampai 19 ada pertambangan ekstraktif, pabrik baja, besi tempa, pabrik tekstil, dan tembikar. Sementara pada abad 20, arkeologi industri itu mulai mengkaji seperti produksi bahan karet, chip silikon, dan bahan informasi digital. Nah, untuk bentuk distribusinya, arkeologi industri ini mengkaji bentuk tradisional dari kanal, rel, jalan raya, jaringan pelayaran, dan difusi inovasi teknologi. Kemudian ada peran komunitas dalam praktik warisan. Di sini itu para komunitas cendekiawan telah mencapai konsensus dan berkomitmen aktif untuk memajukan warisan budaya industri masa lalu melalui pencatatan yang sistematis, kemudian mereka mempromosikan juga, dan yang terakhir adalah menyebarkan pemahaman tentang industri masa lalu. Nah, yang terakhir para pekerja sosial dalam membentukkan identitas, afiliasi, dan harta benda. Nah, arkeologi industri di sini mencoba melihat dimensi sosial industri masa lalu tentang bagaimana para pekerja ini hidup dan bekerja. Untuk memahami dampak industrialisasi pada masyarakat di masa lalu, masyarakat pekerja khususnya, arkeologi industri ini mencoba meneliti pola material di lokasi tempat tinggal mereka. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai studi kasus di Alderey Edge. Next. Selanjutnya ada Alderley Sandhills Project yang akan dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada apa itu Alderley Sandhills, kemudian alasan kenapa harus ada proyek ini, terus tujuan dari proyek ini itu apa, metode yang digunakan, lalu ada hasil dari penelitian ini. Nah, Alderley Sandhills Project. Proyek ini didirikan pada 2003 dan didanai melalui Aggregates Levi Sustainability Fund, sebuah prakarsa dari pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang menyelidiki atau memulihkan situs dari mana agregat pernah diekstraksi. Nah, situs ini terletak di sebelah selatan Tanah National Trust atau 100 meter di sebelah timur ujung Jalan Watburn. Kemudian situs ini berisi sisa-sisa bawah permukaan dari 2 buah pondok yang terkenal juga dengan nama Pondok Hague Cottage. Dan daerah ini kenapa diberi nama Sandhills? Karena banyaknya pasir limbah dari hasil ekstraksi agregat yang dibuang ke tempat tersebut. Selanjutnya, alasan kenapa ada proyek ini adalah pada tahun 1995 terdapat proyek Alderley Edge Landscape Project yang dibuat untuk bertujuan untuk mencari dan membuat hasil sejarah yang pasti dan bulat. Ini relevan dengan pendananya yaitu National Trust yang bertujuan untuk menjaga tempat yang bersejarah. Dari hasil tersebut, pada tahun 2002, School of Art, History, and Archaeology berkolaborasi dengan Museum Manchester yang telah melaksanakan proyek ini untuk mengajukan pendanaan proyek melalui Aggregates Levi Sustainability Fund sebagai sarana untuk membiayai penelitian yang lebih luas terkait dengan 2 pondok tadi, Hague Cottage. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah untuk menjelaskan peran transformatif industrialisasi dan deindustrialisasi pada kehidupan kelas pekerja di pedesaan utara Inggris. Metode yang digunakan adalah prinsipnya adalah arkeologi lingkungan dengan teknik-teknik ekskavasi, ada wawancara, kemudian survei lapangan, dan juga survei pustaka. Kemudian hasil, teman-teman bisa lihat di foto di screen ini adalah foto yang diberikan oleh Nyonya Edna Younger dan Tuan Roy Barber, 2 mantan penghuni pondok terakhir yang masih hidup. Menggambarkan struktur bata 2 lantai yang telah dibagi secara internal untuk menampung 4 keluarga yang tinggal di daerah tersebut.
bangunan sebelah timur ini milik keluarga Stanley yang dibangun pada 1747. Sedangkan bangunan di sebelah kanan pada saat itu tidak diketahui fungsi dan konstruksinya. Next. Pada musim panas 2003 ada pengalian, dan dalam pengalian tersebut mengungkapkan terdapatnya teras masuk dari batu bata buatan tangan ke arah belakang bangunan selatan. Ini menunjukkan bahwa kedua rumah tersebut pernah untuk menjadi tempat tinggal keluarga pekerja di daerah tersebut. Nah, ini ada peta eskavasi, dibuka 4 parit dengan area A, area B, area C, dan area D. Area A dan B ini berukuran 10 kali 10 meter, dan area C yaitu parit uji coba yang ada di sini berukuran 1 kali 1 meter, dan di ujung ada area D, parit berukuran 2 kali 2 meter yang dekat dengan tanah milik National Trust. Hasilnya adalah di area A menunjukkan transisi dari lokal ke nasional pada sumber bahan bangunan. Bahan bangunan lokal, terutama batu pasir dan batu bata buatan tangan, digunakan dalam pembangunan abad ke-18 pondok tipe Stanley. Sedangkan sisi selatan pondok tersebut berlantai keramik atau bintambang yang diproduksi secara massal dari pertengahan abad ke-19. Pada area B menunjukkan banyaknya modifikasi yang terjadi. Seperti pintu masuk batu bata abad ke-17 diubah menjadi bagian belakang, kemudian hal itu berkaitan dengan pembangunan pondok Stanley di area A pada tahun 1747 dan pembagian pondok menjadi 2 lagi untuk akomodasi terpisah dari 4 rumah tangga yang pernah tinggal di daerah tersebut. Nah, pada area C, karena merupakan area uji coba, parit tersebut tidak ada sisa struktural yang ditemukan. Dan area D mengungkapkan tumpukan artefaktual material yang isinya itu seperti bekas-bekas peralatan makan, kemudian ada keramik juga. Tetapi untuk keempat area, maksudnya area A dan area B, banyak ditemukan material-material seperti keramik, pecahan beling, dan juga ada mainan anak-anak yang terbuat dari porselen. Kemudian dalam proyek Sand Hills ini tidak ada flora liar dan tidak ada bukti bahwa buah dan sayuran pernah ditanam di daerah tersebut. Kisah penting Hedge Cottage adalah salah satu transformasi status ekonomi dalam era industri. Struktur pintu masuk batu bata yang ditambah ke sisi selatan pondok Hedge sebelumnya pada area B menunjukkan beberapa tingkat kemakmuran yang dinikmati oleh penyewa pedesaan asli akhir abad ke-17. Bukti keramik menunjukkan kesinambungan status sosioekonomi ini selama awal abad ke-19. Dengan peralatan makan modis dan barang-barang dekoratif yang dibeli dari Staffordshire di dekatnya, dan juga dengan perluasan jaringan kereta api dan industri pertambangan pada pertengahan abad ke-19 di Alder Age ini, pondok-pondok tersebut dibagi lagi dan disewakan kepada para penyewa yang bekerja secara berturut-turut. Next. Nah, kemudian merupakan an archaeology of rural working class in post-industrial Northern England. Nah, jadi fokus terhadap strategi fleksibilitas dan variasi struktur dilakukan melalui penelitian terhadap komunitas pertambangan yang dibandingkan dengan yang terdapat di Amerika, Australia, Irlandia, dan juga yang terdapat di Alder Lake. Nah, seperti yang pada PPT, studi mengenai bidang tembaga di Queensland dicirikan sebagai rich and raw social fabric, di mana kelompok tersebut terdiri dari penambang, pengusaha, promotor, investor, insinyur, kelompok pekerja, pembakar arang, dan juga ada petani sayur, penjaga toko, dan juga bisnis perhotelan. Kemudian studi komunitas pertambangan emas yang terdapat di Victoria, Australia, menemukan adanya
pemukiman yang dibedakan oleh tempat tinggal yang tidak permanen dan ditempati secara musiman. Itu adanya pola pemukiman Dollis Creek yang mengungkap adanya terdapat tempat tinggal sederhana dan kecil yang dibangun dari bahan-bahan yang mudah dibawa seperti kain belacu, kemudian tenda, atau bahan yang sudah tersedia lainnya seperti kayu, kulit pohon, dan batu lokal. Nah, kedua pemukiman tersebut menunjukkan adanya mobilitas dari para pekerja. Kemudian studi komunitas pertambangan yang terdapat di Irlandia mengidentifikasi adanya budaya penambang yang khas itu adanya pekerja yang diupah secara sementara. Kemudian lanjut Arma, penelitian selanjutnya di komunitas pertambangan perak dan tembaga di Amerika Barat, yaitu mengidentifikasi adanya jenis ekonomi campuran yang disebut sebagai sistem pertambangan informal yang dijadikan dengan petani kecil yang terlibat dalam pertambangan sebagai bagian dari kegiatan selama waktu musim tanam. Nah, fleksibilitas ekonomi tersebut menciptakan rasa anti mobilitas sebagai pendorong dari budaya material minimalis seperti rumah peristirahatan dan juga peralatan makan yang berfungsi untuk menyamakan ekspresi material gender, kelas atau status sosial dalam komunitas pertambangan yang terdapat di Amerika. Lanjut, Arma. Kemudian transformatif industrialisasi dan deindustrialisasi kehidupan kelas pekerja di Sand Hills. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Arman sebelumnya, hasil awal dari Alderley Sand Hills menunjukkan adanya pola pemukiman yang berbeda. Nah, dalam komunitas pertambangan Inggris, yaitu terdapat masalah kesinambungan sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada adanya masalah mobilitas pekerja seperti yang disebutkan sebelumnya, yang terdapat di Australia, Amerika, dan juga Irlandia. Hack Cottage merupakan salah satu transformasi dari ekonomi selama era industri. Hal ini ditunjukkan melalui struktur pintu masuk dengan penambahan batu bata di sisi selatan pada Pondok Hack sebelumnya. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya tingkat kemakmuran yang dinikmati oleh para penyewa pedesaan di pedesaan asli akhir abad ke-17. Selain itu, adanya perluasan jaringan kereta api dan industri pertambangan pada pertengahan abad ke-19 di Elder Age merupakan adanya penurunan kemakmuran materi. Kemudian transformasi dari status sosial ekonomi ini terkait dengan adanya dinamika deindustrialisasi, yaitu perluasan dengan adanya penutupan tambang timah dan tembaga di Alderley Edge pada tahun 1881. Nah, penyewa Hack Cottage berubah dari yang tadinya pekerja industri non-lokal menjadi pekerja yang berfokus pada ekonomi jasa untuk mempertahankan tempat tinggal mereka di landscape pasca industri. Kemudian, modifikasi terkait dari pekerjaan dan penambahan struktur berlanjut hingga abad ke-20, yaitu penggalian yang dilakukan mengungkapkan adanya peristiwa pelapisan ulang semen di bagian timur bangunan, yang kemungkinan dilakukan sebagai mitigasi penurunan muka tanah yang terus-menerus yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya. Selain itu, ruangan yang terdapat di belakang Pondok Cottage di Hack Cottage juga digunakan untuk penggunaan ekonomis yang fleksibel. Bukti dari catatan sejarah lisan digunakan untuk menafsirkan hasil penggalian yang menunjukkan adanya kontinuitas praktik sosial ekonomi dalam pedesaan. Gambar pada. Nah, gambar itu merupakan penambahan struktur di Pondok Stanley yang bergaya Georgia di tahun 1740-an. Kemudian peran komunitas dalam kehidupan kelas pekerja. Kepemilikan sosial berskala komunitas memegang peranan penting dalam rumah tangga pekerja sebagai hasil dari praktik berkelanjutan jangka panjang di pemukiman pertambangan Inggris. Afiliasi bertetangga dan kekerabatan menghubungkan rumah tangga dengan komunitas pedesaan yang lebih luas. Kemudian kelas pekerja di Inggris dicirikan dengan etos mutualitas, yaitu etos yang menekankan pada komunitas sebagai unit sosial yang dominan dalam pembentukan budaya kelas pekerja. Nah, rasa komunitas ini muncul dari kemampuan penduduk untuk mengenal satu sama lain baik secara sosial di masa sekarang dan secara temporer untuk melalui dimensi generasi yang ada sebelumnya. Lanjut, Mbak. Afiliasi
survei terhadap permukiman akhir abad ke-19 ini, afiliasi pemukiman pertambangan dan Australia dan Amerika Barat berfokus pada subkelompok yang dicirikan oleh etnis. Kemudian hal ini diperlihatkan melalui survei terhadap pemukiman penambangan timah di Cina Garibaldi di timur Laut Tasmania. Nah, survei terhadap pemukiman akhir abad ke-19 ini oleh Dennis Goodwin menafsirkan pecahan-pecahan permukaan botol gin dan mengimpor porselen dan brownware China yang memilih oven batu sebagai bahan khas dari pesta komunitas, di mana akan menyertai konsumsi komunal daging babi panggang. Kemudian dari hasil tersebut maka ditafsirkan sebagai ekspresi kewajiban antar generasi etnis. Nah, rasa kesadaran komunitas muncul melalui migrasi dari subkelompok regional dan etnis. Rasa ini berkembang dari pengalaman bersama dan mengintegrasikan bisnis baru dari afiliasi tempat kerja dengan jaringan kekerabatan yang sudah ada. Nah, oke, jadi menurut kami kesimpulannya arkeologi industri tidak hanya seputar produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi bahan kajiannya telah berkembang mengenai dimensi sosial dari proses industri, misalnya cara buruh bekerja dan hidup, sehingga membentuk teori identitas sosial. Nah, penelitian arkeologi industri dengan teori identitas sosial tidak hanya membahas mengenai pembentukan identitas kelas, tetapi juga masalah gender, etnis, dan afiliasi sosial. Nah, salah satu penerapan teori identitas sosial dalam arkeologi industri telah dikatakan tadi ada melalui proyek Alderley Sandhills. Nah, sayangnya pada penelitian ini terlalu berfokus terhadap permasalahan komunitas dan bangunannya atau melihat dimensi sosial berdasarkan sisa-sisa struktur bangunannya, sehingga permasalahan gender dan etnis tidak terlalu dibahas secara mendetail dalam artikel ini. Sekian presentasi dari kami. Nah, ini adalah sumber pustaka yang kami pakai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya. Hadis riwayat Muslim.